Sungguh penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Kau menjadi tujuan hidup kami. Kami mengucap syukur buat hari ini, kami buka ruang hati kami untuk dengar Tuhan berbicara. Singkapkan isi hati-Mu, arah Roh Kudus, tiada satu hal pun yang terselubung tersembunyi, dan Tuhan Kau beri kami pengertian baru. Dan kami diberkati oleh firman-Mu, urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang terbatas ini. Terima kasih Bapa, di atas segalanya Engkau ditinggikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab sampai hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Tidak terasa kita akan masuk di bulan yang keempat. Terasa begitu cepat sekali di tahun ini. Dan tidak lama lagi kalau Tuhan belum datang, kita akan mengakhiri tahun ini lagi dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu pasti kenal saya ini sudah kali yang ketiga. Saya boleh bersama-sama ada di tengah Bapak Ibu dan saya diminta oleh Ibu Gembala untuk boleh berbagi bersama-sama. Saya namanya Pendeta Gilbert, saya Gembala Sidang dari GB Equip, nggak jauh lah dari sini. Saya ibadah di Veteran ex Ruko Tiberias. Saya pakai di situ, saya tinggal di Banjar Indah. Barangkali Bapak Ibu ada yang rumahnya di kompleks Banjar Indah Permai. Ya, saya tinggal di situ. Ya, oleh kemurahan Tuhan juga Tuhan percayakan saya menjadi bapaknya para pendeta untuk GBI seluruh Kalimantan Selatan. Jadi hari ini saya ada di tempat ini untuk bersama-sama berbagi, menguatkan kita bersama. Saya boleh tampilkan? Saya pakai berbagi sesuai dengan tema yang diberi oleh Ibu Gembala untuk kita bersama-sama. Barangkali Bapak Ibu dari belakang bisa melihat ke depan? Oh, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita ini rasanya begitu cepat. Ya, kita sampai hari ini diberikan nafas oleh Tuhan, makanya kita bersyukur. Buat orang percaya tidak ada satu hari pun tanpa Tuhan. Makanya satu hal yang Daud katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu hal yang paling menyenangkan dalam hidup kita, bahwa kita menyukakan satu hal yang luar biasa, yaitu selalu menyukai hadirat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak ada satu tempat yang paling nikmat, yang paling indah, yang paling menyenangkan, yang bisa memberi kita kan gairah baru, kekuatan baru, ya selain kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Makanya Daud berkata begini, satu hal yang Daud paling takutkan dalam hidupnya. Dia berkata begini, Tuhan janganlah ambil roh-Mu daripadaku. Ya, kalau orang hidup di dunia ini takutnya tuh takut hidup gak ada duit gitu ya. Ya, tapi Daud berbeda, Daud tuh raja gitu. Kalau kita bisa bayangkan sekarang siapa raja paling kaya? Raja Brunei, Raja Sultan Hasanah Bolkiah. Itu kekayaannya luar biasa begitu, 7 turunannya gak habis gitu ya. Nah, tapi Daud juga raja, bahkan kita melihat tuh gak ada yang bisa menyaingi. Ketika anaknya membangun kerajaan, gak ada raja di dunia ini yang sanggup menyaingi kekayaannya yang dibangun juga oleh Salomo. Tapi meski demikian, Raja Daud berkata, Tuhan janganlah ambil roh-Mu daripadaku. Berarti yang dia paling takutkan itu bukan gak ada punya uang. Yang paling takutkan ketika roh Tuhan hengkang dari dia. Itu kayak kita, kalau roh Tuhan hengkang dari kehidupan orang percaya, kita kayak orang on gitu ya. Ya, itu yang gak boleh terjadi. Makanya kita bersyukur, kalau hari ini masih ada, saya setiap kali saya bangun, Tuhan terima kasih. Satu hari lagi, Tuhan berikan waktu untuk menyukakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Hal yang harus kita syukuri, satu hari lagi. Bayangkan kalau beberapa menit saja jantung kita berhenti berdetak, selesai kita semua. Makanya kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk datang mencari Tuhan, datang menyukakan hati Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya, itu satu hal yang paling luar biasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya diberikan tema oleh Bu
gembala, God and make disciple. Go, maaf bukan God, go and make disciple. Pergi dan jadikan semua murid. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tema yang bukan umum karena tema besar daripada Gereja Bethel Indonesia seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu mau tahu, kita bersyukur ada di GBI. GBI ini bukanlah organisasi yang kecil. Kenapa saya bilang begitu? Karena GBI ini ada di 27 negara. Jumlah pendetanya tuh 22.000. Jumlah jemaatnya 3.800.000. Jumlah seluruh Indonesia GBI-nya itu luar biasa, 8.000 banyaknya. 8.000 lebih. Jadi kita bersyukur menjadi bahagian dari keluarga Gereja Bethel Indonesia. Tema besar kita beberapa tahun ini adalah sehati menuntaskan amanat agung. Jadi orientasi pelayanan kita bukanlah bagaimana membangun kekayaan gereja kita yang super mewah, bukan. Tapi tujuan yang Tuhan beri buat kita bagaimana banyak orang boleh datang mengenal Tuhan. Makanya tema juga diberi oleh gereja Tuhan di tempat ini, go and make disciples. Ungkapan ini sebenarnya bukanlah ungkapan yang asing buat kita bersama. Kenapa? Karena memang ribuan tahun yang silam kata-kata ini sudah ada. Ya, ini bukan sebuah slogan. Slogan ini slogan kami loh dari gereja kami, go and make disciple. Pergi dan jadikan. Disciple atau murid itu berasal dari kata disiplin. Makanya untuk jadi murid itu salah satu rahasianya adalah hidup disiplin. Jadi orang yang gagal mendisiplinkan dirinya akan gagal memimpin banyak orang. Dalam hukum kepemimpinan, orang yang gak bisa memimpin dirinya, memanage dirinya, memanage waktunya, hasratnya, keinginannya, pikirannya, maka dia gagal. Nah, di sini pergi dan jadikanlah murid. Ini adalah perintah Tuhan, bukan buat orang-orang tertentu, tapi ini berlaku sampai hari ini. Ini sebuah amanat, perintah yang harus, nggak boleh nggak. Ya, tidak peduli berapa kaya kita, kalau kita tidak pernah bercerita tentang Yesus kepada banyak orang, maka itu sebenarnya sebuah kegagalan. Orang yang tidak pernah memenuhi perintah amanat yang diberikan oleh sang empunya amanat, yaitu Tuhan Yesus, maka sebenarnya hidup itu gagal. Kalau kita punya duit banyak, deposito banyak, kekayaan banyak, kita terkenal, kita dikenal, kita punya ini dan itu, tetapi kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Hakikatnya sebenarnya itu adalah sebuah kelalaian. Karena itu kewajiban buat kita. Semua orang percaya harus melakukan ini. Jadi tugas semua orang percaya itu untuk menjadi saksi supaya lewat hidupnya banyak orang kenal Tuhan. Bapak Ibu, saat Yesus itu berusia 12 tahun, dalam Lukas pasal yang kedua ayat 49, kita baca bersama-sama, yang boleh melihat ke depan, kita baca bersama, 1, 3. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Itu ketika Yesus berumur 12 tahun. Kemudian 21 tahun kemudian, ya, kita tahu bahwa Allah mengambil rupa manusia. Yesus mengambil rupa manusia itu selama hidup di bumi ini 33,5 tahun. Ya. 21 tahun kemudian di dalam kitab Yohanes pasal 19:30 kita baca bersama-sama 1, 3. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bahasa aslinya tetelestai, it's over, selesai, the end. Ya, di atas kayu salib dia berkata selesai. Tadi dia berkata waktu umur 12 tahun, aku harus ada di rumah Bapakku. Ya, selalu ada di situ. Untuk mendengar, untuk melakukan, untuk apapun yang Bapakku perintahkan dilakukan. Dan setelah itu 21 tahun kemudian dia berkata tetelestai,
selesai. Nah, Bapak Ibu, dari dua hal ini, apa yang harus kita pahami? Ya. Sepertinya dari dua rentetan peristiwa ini kita menyimak sepertinya ada dua hal. Ada openingnya, ada endingnya. Ya. Ada statement pembuka, lalu statement penutup. Apa maksudnya ini semua? Tentu ini punya pesan tersendiri yang harus dipahami oleh gereja Tuhan, oleh semua orang percaya. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-18, kita baca bersama kembali. 1, 3. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dalam terjemahan lain dia berkata, just as you send me into the world, so I send them to the world. Seperti engkau mengutus aku, demikian pula aku mengutus mereka. Nah, ada kata send atau utus. Ya. Mengirim mereka ke dalam dunia. Tapi realitanya banyak orang percaya itu senang datang ke Tuhan, dapat berkat, doa dijawab, kebutuhan terpenuhi, setelah itu kebutuhan sudah terpenuhi. Orang datang ke Tuhan, tapi lupa kalau sebenarnya tugasnya juga untuk pergi. Sehingga kata lagu zaman dulu, kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh kejamnya di kau padaku. Kenapa? Suka datang dengan Tuhan, Tuhan minta berkat, minta dijawab, tidak dijawab Tuhan dipaksa puasa 30 hari. Enggak Tuhan jawab puasa lagi. Ya. Tetap enggak Tuhan jawab, marah sama Tuhan. Lari, pindah gereja. Katanya di situ enggak ada hadirat Tuhannya. Gitu ya. Di tempat yang lain lagi, gara-gara pendeta tidak salamin dia bilang, kada aku datangi lagi Jar. Apa gereja itu Jar? Ulun salam ke pendeta, muha pendetanya ke sana Jar. Nah, ada datang. Pindah lagi dia cari gereja, sampai Tuhan datang. Dia pindah-pindah terus. Orang terangkat, dia ketinggalan. Nah, jadi Bapak Ibu, orang senang datang ke Tuhan, tapi untuk sesuatu. Ya. Sama ketika seorang ahli Taurat datang kepada Yesus, dia berkata, Guru, Rabi, aku mau mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Tapi jawab Yesus berbeda. Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya gini, bro, kalau bahasa sekarang bro, kamu tahulah. Nih aku pada hilau ni kamlah, seandainya bahasanya begitu. Nih serigala ada rumahnya, burung ada sarangnya. Nih kamu hendak umpat aku kah? Aku ini rumah bantal aja kada beisi, kamu hendak umpat aku kada? Oh kayak itulah, ternyata aja umpat Tuhan ini susah. Nah akhirnya ahli Taurat itu gak jadi. Kenapa? Karena Yesus tahu tujuan dia ikut Yesus hanya sekedar nebeng untuk mendapatkan sesuatu. Ada banyak orang percaya ujung-ujungnya jadi kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, kecewa. Kenapa? Karena keinginannya tidak terpenuhi. Tujuannya ikut Tuhan sekedar berkat. Tapi ketika Tuhan memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu, dia gak mau. Dia lupa nih ayat, bahwa Yesus berkata, seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia ini. Demikian juga aku mengutus mereka. Bukan ke tengah domba, tapi ke tengah, nah itu dia. Itulah sebabnya, jadi kita jangan heran ketika keberadaan kita sepertinya dapat tekanan yang luar biasa. Karena memang suratannya demikian. Sudah tertulis memang demikian. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku mengutus mereka. Jadi pada hakikatnya kita semua adalah orang-orang yang diutus.
Kita orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk sesuatu hal. Untuk satu tujuan yang harus kita pahami selama kita hidup. Tapi banyak orang hanya ngerti bahwa dia datang pada Tuhan, terima sesuatu, setelah itu cukup. Dia nggak berbuat sesuatu. Dia lupa ada sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Jadi Bapak Ibu, Yesus sudah mengerjakan tujuannya, tugasnya, misinya 2000 tahun silam. Sekarang tugas itu, misi itu menjadi bahagian kita. Kenapa? Karena tubuh jasmaninya sudah terangkat ke surga. Tinggal tubuh rohaninya. Tubuh rohaninya siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Makanya kita disebut tubuh Kristus. Kita gereja Tuhan. Tubuh Kristus ini yang harus melanjutkan. Memegang tongkat estafet itu. Memang Yesus berkata selesai. Tapi kata selesai itu dia sudah menyelesaikan bagiannya. Dan ketika kita mengenakan kuasa yang daripadanya, maka tugas itu harus kita selesaikan. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus secara fisik, itu harus dilanjutkan oleh tubuh rohaninya, yaitu gereja. Orang percaya harus melanjutkan tugas itu. Jadi sebenarnya tidak ada waktu atau kesempatan untuk kita hanya berbicara tentang berkat, tentang mujizat. Saya tidak anti dengan berkat dan mujizat. Bahkan saya 27 tahun melayani. Saya hampir jarang berbicara tentang uang, tentang berkat, tentang ini dan itu. Tetapi selalu berbicara tentang tujuan Tuhan. Bapak Ibu, ada 5 tujuan Tuhan dalam hidup kita. 1, kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Mau kita keriting rambut kita, mau lurus, mau merah, mau putih, mau abu-abu, mau kurus, mau gemuk, mau tinggi, mau cebol, mau endek orangnya. Mau wajah kita hidung mancung, hidung pesek, hidung besar, hidung kecil, mata sipit, mata besar. Tapi itu semua diciptakan oleh Tuhan untuk kesenangan Tuhan. Amin. Jadi gak ada seorang pun yang menolak dirinya berkata, malang nasibku walaupun kita tidak lahir di Malang. Ya. Malang, kenapa? Karena kita tidak kayak orang. Itu artinya orang gak ngerti tujuan Tuhan. Sejelek-jeleknya wajah kita, itu menurut kita. Tapi menurut yang menciptakan, kita adalah satu keistimewaan. Haleluya. Setiap kali lihat cermin bilang, terima kasih Tuhan. Kau berikan aku wajah cantik, ganteng gitu ya. Kalau orang Jawa kan agak hiperbolis kalau menyebut sesuatu yang lebih, kalau cantik, cantik gitu. Cantik, ganteng gitu ya. Lihat cermin, Tuhan terima kasih. Tuhan berikan aku ganteng gitu ya. Cantik, maka jadilah menurut perkataan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Tuhan untuk kesenangan Tuhan. Tujuan Tuhan yang kedua, kita diciptakan untuk menjadi anggota keluarga Allah. Bapak Ibu, ada 2 keluarga ada di bumi ini. 1, keluarga jasmani. Keluarga jasmani adalah ayah kita punya papa, mama, punya saudara-saudara, punya kakak, punya adik. Tapi keluarga jasmani itu akan selesai. Kapan? Ketika satu-satu akan pulang. Adakah orang yang selama-lamanya gak pulang? Kadada jawabnya. Ya. Setiap kita ini suatu hari akan tutup mata, jantung kita akan berhenti berdetak. Makanya orang Kristen gak perlu takut dengan hal namanya kematian. Karena kematian adalah cara Allah memisahkan kita dari tubuh alamiah kepada tubuh kekekalan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Makanya jangan takut. Kita diciptakan oleh Tuhan, yang kedua tujuannya untuk menjadi bagian keluarga Allah. Jadi orang yang hidupnya gak punya keluarga, kasihan deh lu. Dia gak punya keluarga ilahi. Gereja diaspora adalah keluarga Allah, keluarga diaspora sejahtera. Makanya jangan sampai hidup berkelana, gak punya gereja. Kamu di mana gerejanya? Karena Depang, ulun aja GKJJ. Apa tuh GKJJ? Gereja Kristen Jalan-Jalan. Iya, karena gak punya tempat dia. Dia gak punya tempat. Ya, dia habis survei tiap minggu tuh survei. Kelilingi semua seluruh gereja. GBI ada di Kalimantan Selatan jumlahnya 65. Dikelilingi satu-satu. 1 tahun, kalau dia sebulan 1 kali, ya berarti satu tahun dia 12 GBI dia bisa kunjungi. Keliling dia cari gereja yang sempurna. Nih gara-gara dia gereja yang baik jadi rusak gitu ya. Karena di sesengotnya itu ada acan gitu ya. Ada orang
ketika dia masuk gereja, gereja udah baik gitu. Udah teratur, pelayanan udah bagus. Masuk nih orang, ya. Masuk nih orang karena dia bawa terasi di kumisnya, di sesengotnya. Jadi gereja yang baik jadi rusak gara-gara dia. Nih makanya nih, karena apa? Tiap hari dia GKJJ gitu. Gereja Kristen jalan-jalan, dikeliling cari gereja terus. Gak ketemu. Padahal tujuan Tuhan yang kedua, supaya kita diciptakan menemukan diri kita menjadi keluarga Allah. Makanya kita harus menjadi bagian keluarga, amin. Jangan sampai gak punya keluarga, bahaya. Orang yang tidak punya keluarga itu gak sehat rohaninya. Ya, gak sehat. Yang ketiga, tujuan Allah yang ketiga supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan gembala, bukan serupa dengan pendeta, serupa dengan Kristus. Makanya hidup kita, perilaku kita, tabiat kita, kiblatnya satu, Yesus. Ya, Yesus itu kiblatnya gitu, bukan pendeta gitu. Pendeta juga manusia gitu. Itu kalau diajarkan, biarlah engkau seperti aku. Kan gak ada Tuhan bilang begitu. Hendaklah engkau sama seperti Kristus gitu ya. Hidup kita, perilaku kita, cara kita sama seperti Kristus. Dan sama seperti Kristus gak bisa dalam sekejap. Sama ketika seorang anak. Seorang anak itu adalah 50% mama, 50% papa. Jadi gak bisa ditolak. Kalau di dalam diri dia itu sudah ada gen. Di dalam diri setiap orang percaya itu ada gen. Namanya gen Allah. Gen Allah itu yang membuat kita luar biasa. Makanya yang ketiga tujuan Allah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan Allah yang keempat, setiap orang harus melayani. Tujuan Allah menolong kita, mengasihi kita, memberi kita talenta, karunia, bakat, kemampuan adalah supaya kita melayani Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada pekerjaan paling indah, paling luar biasa di bumi ini melebihi segala-galanya yang investasinya sampai kekal kecuali melayani. Apa tuh melayani? Melayani itu bukan seperti saya ini. Bukan sekedar main musik, bukan sekedar hari Minggu di gerejawi. Tapi melayani itu Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti kita bekerja juga melayani, iya. Melakukan segala sesuatu yang the best, yang terbaik. Karena apa yang kita lakukan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Maka itu adalah melayani. Semua kita harus melayani sesuai dengan panggilan, talenta, bakat, kemampuan yang Tuhan beri. Yang kelima, tujuan Tuhan yang kelima yang kita bahas hari ini. Sesukses apapun kita, sehebat apapun kita, terkenal seperti apapun, kalau kita tidak melakukan yang satu ini, sama artinya gagal. Apa itu? Yaitu menginjil, yaitu pergi bersaksi kepada jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, kita melihat ketika Yesus sudah selesai dengan tubuh fisiknya, maka ia mempercayakan tubuh rohaninya. Tubuh rohaninya itu adalah Bapak, Ibu, dan saya yang harus melanjutkan tugas yang Tuhan beri. Makanya visi besar gereja itu bukanlah gedung, bukanlah sekedar entertain, bukan wahnya, gemerlapnya, bukan. Tapi misi gereja itu kita menuntun banyak orang untuk datang dan berpaling kepada Tuhan. Tuhan rindu, itulah tugas yang Tuhan beri. Karena Yesus datang ke dunia ini dengan satu misi. Misinya adalah memindahkan banyak orang yang hidup dalam kegelapan kepada terang. Maka itu juga tugas semua orang percaya. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penginjil. Semua orang percaya. Tuhan ingin kita menjadi agennya, Tuhan ingin kita menjadi alatnya supaya orang lihat bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Yaitu menuntun banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Itulah misi gereja sebenarnya. Tuhan rindu jiwa-jiwa yang masih di penjara, yang masih dibelenggu. Itu harus mengalami kelepasan untuk mereka dibawa datang kepada Tuhan. Makanya gereja itu sebenarnya bukan sekedar restoran. Kalau orang datang ke restoran, ya artinya saya datang, saya pesan menu, saya bayar, setelah itu dah pulang. Kita nggak punya tanggung jawab, responsibility dengan situasi itu. Kita tidak peduli gimana karyawannya, gimana ini dan itu, udah nggak mau. Kita kan udah bayar. Penting kan saya udah bayar, selesai. Nah kalau begitu sama kayak restoran.
Gereja nggak sama seperti itu. Kita punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab kita bukan sekedar kepada pelayanan. Tapi tanggung jawab kita adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Karena ada tugas, ada PR yang harus kita kerjakan. Orang yang percaya harus mengerjakan itu. Nah itulah sebabnya misi gereja supaya banyak orang datang kepada Tuhan. Ya, karena banyak orang ini sedang perlu Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, kemarin tanggal 28 kalau nggak salah, terjadi gempa bumi di Myanmar. 7,7 magnitudo. Itu luar biasa. Saya ini Bapak Ibu orang sipil juga. Ya, ngerti bangunan, saya lihat tuh bangunan tinggi tuh runtuhnya kayak gitu. Wah, bayangkan itu berapa puluh miliar, berapa ratus miliar hanya dalam sekejap kalau Tuhan goyang semuanya. Kita bayangkan. Nah, Tuhan ingin gerejanya mengerti ada satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia ini. Ada banyak orang sedang menuju kebinasaan. Dan itu tugas gereja untuk datang ke situ. Tuhan ingin kita datang kepada mereka untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Untuk mereka mengalami Tuhan. Amin. Ada satu orang pejabat ngomong dengan saya bingung dengan gembala saya Pak Ketua. Ya, jadi kalau saya ke kantor, ini datang saya dapat telepon. Saya bingung Pak Ketua katanya. Ini gembala saya nggak pernah kasih saya pelayanan. Loh, saya jadi bingung. Pelayanan itu bukan tunggu dari gembala, kita yang menciptakan pelayanan. Banyak pelayanan kalau mau diciptakan. Siapa yang melayani para ojol? Tukang ojek, banyak banget tukang ojek, gak ada yang mau melayani. Siapa yang melayani pembantu? Banyak, ada ribuan pembantu, gak ada yang melayani loh Bapak Ibu. Ya, siapa yang melayani para gelendangan tuh? Siapa yang melayani pakai baju oranye yang pagi-pagi udah nyapu? Siapa yang melayani? Gak ada. Ya. Jadi pelayanan sebenarnya banyak sekali, bukan hanya berdiri begini, bukan hanya ada panggilan di depannya pendeta, bukan. Tapi pelayanan itu adalah satu tugas di mana kita menyalurkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Jadi sebenarnya kalau kita pikir bentuk pelayanan itu macam-macam. Ada yang pelayanan anak, segmennya pelayanan anak. Dari pelayanan anak juga macam-macam lagi. Ada bagiannya pelayanan youth. Pelayanan youth, segmennya pelayanan youth, tapi pelayanan itu macam-macam. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang melalui sport, ada yang melayani lewat media, lewat musik, macam-macam. Jadi kalau kita ciptakan pelayanan itu multi pelayanan, banyak banget. Jadi tidak ada istilah gembala saya tidak pernah percayakan saya pelayanan. Itu namanya pelayanan nunggu, itu namanya upahan gitu ya. Kita harus menciptakan banyak hal. Tuhan ingin kita melepaskan mereka. Nah, dari berbagai macam dosa. Kita bisa bayangkan tuh kalau kita mau turun, itu di sekitar jembatan Dewi itu kalau sudah jam 12 ke atas itu banyak, godain kita dong gitu, yang begitu tuh. Tuh siapa yang melayani? Ya nggak ada gitu ya. Ya kita mau ya, pelayanan kita yang wah gitu. Tapi kalau kita melihat yang liar-liar, yang kayak di Thailand tuh kan banyak gender jenis kelaminnya macam-macam. Kalau kita di Indonesia hanya tahu ya laki-laki perempuan. Nah ternyata di sana ada setengah laki setengah perempuan, ada setengah perempuan setengah laki gitu ya. Ya ada juga yang multi ya perempuan ya juga, laki-laki ya laki-laki juga gitu, macam-macam gitu ya. Nah siapa yang bisa melayani mereka? Nggak ada kalau bukan kita gitu ya. Nah makanya salah satu pelayanan yang paling efektif itu adalah pelayanan rumah sakit. Kenapa Om? Iya apalagi kalau sudah masuk ruang ICU, anak-anaknya udah kumpul. Om tolong Om, papi saya Om sudah. Itu paling efektif itu. Karena siapa yang mau terima Yesus, semua mau gitu ya. Sudah diperhadapkan kepada kematian baru ingat Tuhan gitu ya. Tapi ketika kenyamanan, kenikmatan, lagi menghampiri kita, lupa ke gereja aja. Ayo ke gereja hari Minggu. Aduh jar, hari Minggu kan apa jalan bang jar. Nah, tapi ketika ada masalah baru dia ingat Tuhan. Jadi siapa yang datang kepada mereka kalau bukan kita? Banyak orang yang masih belum percaya. Bapak Ibu tahu enggak? Satu menit rata-rata 8 sampai 10 orang mati tanpa Yesus. Mati tanpa Yesus. Sekarang Indonesia penduduknya 285 jutaan. Kita bisa bayangkan hanya 20% yang sungguh-sungguh kurang dari itu. Katanya Kristen sekitar 28%.
Anggap lagi dari 28 itu berapa lagi yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ini sedikit. Berarti proyek segmen yang harus kita layani itu gede, besar. Nah, besar sekali. Kita harus datang kepada mereka. Supaya mereka terbuka hatinya. Hari-hari ini kan gempar, saya kalau baca di negara Iran, rata-rata ribuan, ratusan orang satu hari itu bertobat tanpa diinjili. Bagaimana kalau itu terjadi dengan Indonesia? Gereja kita siap nggak? Setiap kali kita ibadah 100 orang datang ke tempat ini, penuh gereja kita. Itu terjadi. Ada GBI Rock, ada teman saya di Dubai. Sekarang gereja di sana udah mulai berkembang. Coba Bapak. Ada lagi GBI sudah mulai masuk ke Timur Tengah, mau masuk ke Arab Saudi. Bapak Ibu. Karena firman Tuhan bilang Injil harus diberitakan kepada setiap bangsa, bahasa, kaum. Semua segmen kebenaran harus masuk. Itu tugas kita. Ya kita gak perlu takut. Aduh ini sedot-sedotan gereja kiri dan kanan. Karena kurang ku ambil ikam tahu lah, ku ambil vakum. Ku sedot di gereja ikam. Nih mesinku lebih ganal lagi. Habis gereja kawan. Kesedot semua. Ya. Bukan itu yang Tuhan, segmen yang harus kita layani itu luas. Makanya kita harus datang ke situ. Membawa kawanan domba yang begitu luar biasa itu. Mereka harus dibawa datang kepada Tuhan. Siapa menjadi target kita? Orang-orang yang tidak punya kandang. Ada banyak orang Kristen tuh gak punya kandang. Gak jelas, gerejanya gak jelas. Komunitasnya gak jelas, gembalanya tak ada. Itu yang menjadi target yang harus dijangkau. Makanya saya bilang di GBI, kawan-kawan semua, para pendeta, kita harus jaga etika kependetaan. Kalau ada orang datang minta dilayani, kita tanya, bro gereja mana? Nah kalau kita bilang, apalagi kalau sesama GBI, oh jangan gitu ya. Harus bawa dia ke gembalanya kembali. Saya udah berapa belas orang ya kayak begitu. Harus dibawa, kenapa? Karena kita ini sesama bisnismen juga ada etikanya. Itu jangan mentang-mentang kita punya modalnya gede gitu ya. Habislah, kasihan kawan gitu ya. Itu Tuhan gak mau yang kayak begitu. Ya kita bertanding, kita ini secara sehat. Itu yang Tuhan mau. Jadi segmen kita adalah orang-orang yang domba-domba yang gak punya gembala, domba-domba liar, domba-domba yang gak punya kandang. Mereka itu jadi segmen. Kalau mereka itu dibilang Kristen. Karena di Indonesia yang Kristen abangan juga banyak. Banyak. Ya itu menjadi target kita. Nah harus kita sadari Bapak Ibu, harus kita ingat. Apa? Hidup kita ini gak panjang, gak lama. Firman Tuhan bilang, space hidup manusia itu 70. Lewat dari itu hadiah. Bisa 80. Nah jadi kita hitung. Makanya kalau orang ulang tahun, panjang umurnya. Pak sebenarnya lagu yang benar pendek umurnya. Iya karena hitungannya space-nya Tuhan sudah beri. Maksimal 80 lewat ekstra. Ya berarti semakin tambah umur, semakin pendek gitu ya. Tapi kita bilang panjang umurnya. Jadi hidup itu harus kita sadari bahwa ada space-nya, akan berakhir. Nah kalau kita berpikir orientasi hidup, berpikir bahwa suatu hari saya akan pulang, suatu hari saya akan tutup mata, maka kita akan berpikir betapa suci dan salehnya aku harus hidup. Bahasa Banjarnya, amun ikam tahu suatu hari ikam ini tutup mata, bebujur pang hidup. Kira-kira begitulah. Tapi banyak orang semakin tua, semakin menjadi-jadi. Babinian anom, nah bayangkan semakin tua semakin jadi. Padahal ini space-nya semakin kecil. Iya, karena saya melayani orang itu udah umur 80, lewat barang bagus. Nah, itu artinya ada yang salah dalam diri dia. Kita bisa bayangkan gitu, sesuatu yang sebenarnya sudah dilewati sekian puluh tahun silam. Ya, tapi ternyata ada orang yang seperti itu. Harus kita sadari
bahwa hidup kita akan berakhir. Karena menyadari hidup itu akan berakhir, maka aku harus baik-baik. Kalau kita misalnya di motor kita fuelnya itu sudah sedikit lagi merah, maka janganlah gas terus. Ya, artinya kan begitu. Yang penting begamat asal sampai. Tapi ada orang nih sudah mulai merah. Ya, hidup mulai merah sudah jam 12 nih. Gas terus gitu ya. Akhirnya tengah jalan, habis selesai dia. Nah, jangan begitu. Jadi kita harus mengerti Bapak Ibu, harus selalu disadari oleh kita bahwa semakin hari space kita semakin berkurang. Tapi PR kita masih banyak. Bayangkan kalau kita, ya saya udah tinggal di bangku kuliah 36 tahun silam. Dia bilang gini, kata dosen, selesai tidak selesai kumpul gitu. Oh, kita mulai gemetar kayak Mr. Bean gitu gemetar. Lihat, oh banyak banget lagi jar. Kita udah gemetar. Waktu kita selesai tidak selesai kumpul. Nah kira-kira begitu. Waktu kita space-nya semakin sedikit, tapi PR-nya masih banyak. Apa yang banyak? Keluarga masih banyak belum bertobat. Nah, ada jual lakinya belum bertobat, rajin main badminton. Tiap hari bininya disemes. Yang kayak begitu tuh masih belum. Ya, anak, mintuha gitu. belum lagi karyawan, orang-orang di rumah kita belum. Masih banyak lagi. Tapi waktu kita tambah mepet. Itu yang terjadi sebenarnya kalau kita pahami. Tapi kalau kita selalu mengingat, waktu kita terbatas, tugas banyak. Maka kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan minta kepada Tuhan, beri aku kekuatan Tuhan. Supaya di sisa waktu yang ada, aku bisa menyelesaikan. Sehingga nanti suatu hari ketika kita pulang, firman Tuhan digenapi. Dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ini katanya pertandingan tengah jalannya ampi. Belum finish lagi. Iya dahulu bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara ditolak pacar. Naik billboard, ya baliho dinaik, udah aku mati jajarnya. Nasibku sudah ditolak orang. Dar gitu. Itu maksud tengah jalan. Lalu kata pendeta, dia menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kalau jar didengar malaikat, pret jar malaikat. Ikam nang bunuh diri. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu kita semakin hari semakin singkat. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi Bapak Ibu, intinya kita ini bukan kayak dulu, ini zaman dulu, tahun 80-an. Berpacu dalam melodi. Wah, ini enggak berpacu dengan waktu. Ini kalau berpacu dengan melodi, berpacu dengan melodi katanya. Oh, ini bukan berpacu dengan melodi. Waktu kita ini berpacu dengan waktu. Karena waktu kita semakin mepet. Nih malaikat nih, jadi pengawas kita. Selesai, tidak selesai, kumpul katanya begitu. Ini tugas masih banyak. Jadi kita gemetaran. Aduh, kuliah, banyak benar. Mintoha balum, mintoha laki balum, mintoha bini balum, ipar balum. Aduh Tuhan, kayak apa nih? Nah itu dia. Karena selagi kita kuat, kita gak melayani. Selagi kita kuat, kita gak melakukan tugas kita. Bahkan Bapak Ibu ada orang yang abai dengan tugasnya, dengan PR-nya yang Tuhan udah beri buat dia. Makanya akhirnya kasihan, dia gak terima apa-apa. Kita harus sadar Bapak Ibu bahwa kita ada di kota ini bukan karena kebetulan. Kita ada di gereja ini bukan kebetulan. Bukan karena kita lahir di kota ini. Bukan karena saya menikah, saya punya keluarga yang di kota ini. Karena saya punya bisnis, saya punya pekerjaan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita harus sadari, kita ada di tempat ini, kita ada di gereja ini, kita ada di komunitas ini, kita ada di Banjarmasin. Karena Tuhan punya tanggung jawab. Tuhan beri kita tanggung jawab, dan tanggung jawab ini bukan orang lain yang mengerjakan, tapi harus kita kerjakan sendiri. Apa tanggung jawabnya? Saya takut dengan hal ini Bapak Ibu. Kita baca firman Tuhan yang bersama-sama. 1, 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam
kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripada. Saya takut Bapak Ibu dengan ayat ini. Ya, tiap hari kita ketemu dengan dia. Pembantu kita nih, tiap hari. Berapa lama sudah ikut kita? Lebih 20 tahun sudah ikut kita. Tapi belum pernah sedikit pun keluar dari mulut kita kata-kata Tuhan Yesus mengasihi kamu. Ke gereja yuk, kita belum pernah. Tapi kalau ajak ke mall, sering. Ajak belanja, sering. Ajak ke gereja, kada suah. Itu dia. Tuhan bilang suatu hari, kalau aku panggil dia, aku akan tuntut pertanggungjawaban daripadamu. Tiap hari dia ketemu dengan kamu, tiap hari kamu berpapasan dengan dia, kadang-kadang satu meja dengan dia, tapi kamu tidak pernah bercerita tentang aku kepada dia. Maka ingat, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Saya ketika selalu ingat-ingat ayat ini, saya takut. Ya, kalau aku lalai, lupa untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada orang itu, sehingga orang itu suatu hari mungkin dia mati karena apakah kita nggak tahu, tapi kita lupa menyampaikan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karena nama itu semua orang dapat diselamatkan. Amin. Yuk, kita punya orang-orang di sekitar kita banyak. Kalau kita punya usaha, orang-orang bekerja dengan kita banyak, apalagi mereka dekat dengan kita. Kita tidak punya kesempatan untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan buat mereka. Maka itu kelalaian kita. Kita lebih banyak bercerita tentang suksesnya dunia. Tapi kita lupa bicara suksesnya kerajaan surga. Yaitu sukacita di bumi, sukacita di surga. Itu yang harus kita lakukan. Maka Tuhan bilang, aku akan menuntut. Oh, ternyata kegagalan orang masuk ke dalam surga adalah andil kita juga. Iya, kalau lihat ayat ini. Kalau lihat ayat ini, kita melihat bahwa kita punya andil terhadap banyak jiwa-jiwa yang belum selamat. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang firman Tuhan udah bilang, setiap orang yang hidup tanpa Yesus, setiap orang yang tidak percaya Yesus, ujungnya apa? Binasa. Ini bukan karena kata kita. Untuk supaya tidak binasa itulah Yesus datang kepada kita. Kalau enggak kita termasuk golongan yang akan binasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memindahkan kita dari orang yang menjadi target binasa menjadi selamat karena kasih Tuhan. Makanya betapa beruntungnya hidup kita. Betapa bersyukurnya. Bayangkan ikut Tuhan. Memang kata Billy Graham, percaya Yesus, to receive Christ, you not pay nothing. Ya. Tetapi untuk ikut Tuhan, kamu harus bayar sesuatu. Itu bayar harga. Ditolak, diejek, dipersulit, di ini, di itu harga ikut Tuhan. Kita nggak bisa mengelak. Tapi ikut Tuhan, kita nggak perlu bayar. Hanya buka hati, percaya Yesus, udah. Selamat. Tapi ketika kita berjalan mengiring Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Menyalipkan kedagingan, ada keinginan kita yang begini, Tuhan larang. Nggak boleh. Nah itu harga yang harus kita lepaskan. Jadi setiap orang hidup tanpa Yesus, ujungnya binasa. Nggak ada ceritanya lagi. Nggak ada titik koma. Kenapa? Karena memang firman Tuhan udah bilang begitu. Kita baca bersama 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama. 1, 3. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di mana? Di dalam anaknya. 12. Barang siapa memiliki anak yaitu Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Amin. Makanya jelas ayat ini tadi berkata, setiap orang yang hidup tanpa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka pasti dia binasa. Gak ada ceritanya.
pasti binasa. Ini kebenaran. Jadi kita harus memahami ini bersama-sama. Bahwa setiap orang yang berjalan tanpa Yesus pasti binasa. Inilah sebabnya Bapak Ibu, kenapa kita harus berdoa. Berdoa buat karyawan kita, berdoa buat pembantu kita, berdoa buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak orang-orang di sekitar kita yang harus kita doakan. Saya tiap hari itu puluhan, ratusan orang yang didoakan terus. Kita tidak tahu apa yang akan Tuhan buat bagi mereka. Tapi bahagianku aku kerjakan. Terus berdoa buat mereka. Berdoa buat seluruh jemaat, berdoa buat ini, berdoa buat itu. Terus gitu, saya berdoa syafaat. Setiap kali saya melihat sesuatu saya boleh doakan. Mau di mobil, kah di motor, kah di rumah, kah di mana saya berdoa. Saya melihat sesuatu saya boleh doakan. Tuhan saya berdoa, Tuhan kasih dia, Tuhan selamatkan dia. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus pergi bermisi kepada jiwa-jiwa. Kita harus menginjili jiwa-jiwa yang belum percaya, ini tugas kita. Dan banyak sekali, banyak sekali. Kalau kita melihat di sekeliling kita tuh banyak. Itulah dunia di mana kita go, di mana kita pergi kepada mereka. Nggak usah perginya jauh-jauh, mau menginjil kemana? Ke Brazil. Jauh banget Hikam ke Brazil sana. Di sini aja banyak. Ini rumah Hikam masih banyak, pembantu gitu. Tuh nah, supir Hikam tuh belum percaya Tuhan lagi. Itu tugas. Kita harus doakan dia. Setiap hari dia ngantar kita punya banyak waktu untuk sharing dengan dia. Kamu ada masalah kah? Nggih Pak, ulun ada masalah. Apa masalahnya? Bapak doakanlah. Coba seperti itu. Kita gunakan otoritas, kita punya hak kalau kita itu pemimpin dia, kan pasti dia nggak bisa mengelak. Kita mulai doakan sambil kita pegang dia nyetir. Tuhan aku berdoa buat Abdul, Tuhan jamah dia punya persoalan Tuhan, dia punya masalah. Tuhan tolong dia Tuhan, dalam nama Yesus amin. Pasti dia bilang, makasih Pak, makasih bos lah. Kita gunakan otoritas kita. Terus, kemana masalah kah dengan anak bini? Oh, kita doakan lagi. Tapi ingat suatu hari, Tuhan akan datang menjamah orang ini. Sehingga kalau suatu hari nanti, kita sama-sama pulang, sama-sama dipanggil Tuhan. Di depan pintu surga, dia bilang, Yesus, ulun ada di sini nih. Ini gara-gara bosku ini panggil. Saban hari berdoa kesan ulun. Nah, coba bayangkan. Kalau seandainya terjadi seperti itu, betapa luar biasanya. Kita bilang, Tuhan terima kasih, aku sudah mengerjakan bahagianku. Jadi Bapak Ibu, kita harus pergi, doakan mereka. Ya, kita nggak bisa pergi, tapi kita bisa pergi dengan doa. Kita nggak bisa pergi dengan alat kita bisa pergi dengan uang kita. Penginjilan butuh banyak. Dia bilang ke rekan-rekan tuh banyak tuh. Tiap pagi-pagi kalau kita lagi lari pagi, lihat tuh baju orange. Kasihan kadang-kadang mereka dengan sapu. Itu nggak makan Bapak. Saya pernah tanya, berapa garang kamu? Man, sehari man. Ya, wah ini pang selawi ribu, kadang-kadang 3 bulan, 6 bulan hanya dibayar. Kadang-kadang kasihan gitu ya. Hujan, panas, ya gitu. Orang-orang seperti itu, coba pernah gak kita berpikir beri mereka makan gitu. Mereka gak minta, tapi kita salurkan kasih Tuhan, kebaikan lewat hal apapun yang bisa kita lakukan. Itu namanya kita sedang menyalurkan kasih Tuhan bagi banyak orang. Dan mereka perlu itu. Jadi kita harus lakukan tugas kita untuk datang kepada mereka. Jangan menunggu. Kenapa banyak orang ini? Karena kita banyak nunggu. Kita nunggu orang datang. Ini enggak, Tuhan bilang kamu jemput bola. Datangi mereka. Ya. Nah, kesalahan banyak gereja Tuhan ketika banyak orang datang itu langsung dirubah bajunya. Kami sedang melayani beberapa jiwa yang ada di Kabupaten Banjar. Biarlah mereka tetap pakai helm putih. Biarin aja. Ya. Biarlah mereka tutup. Hanya begini aja matanya, biar aja gitu kayak ninja, biar aja gitu ya. Karena bukan pakaian dan sebagainya itu bukan esensi, yang penting dalamnya. Amin. Itu kan hanya casingnya, yang penting dalamnya. Itu yang harus kita lakukan, terus injili. Makanya saya bilang kalau tiap minggu kita ibadah, rata-rata 10 orang datang kemari, kada hibaklah gereja kita. Apakah itu impossible? Enggak, itu mungkin. Dan akan terjadi Bapak Ibu. Tapi hanya gereja yang siap menampung yang akan menuainya. Orang yang gak siap, ya sorry lah ya. Karena kamu tidak pernah bekerja, masa kamu mau menuai?
Karena kata firman Tuhan, petani yang menanam, dialah yang pertama menikmati hasilnya. Nah, kalau kita mengerjakan tugas kita, jangan heran. Oh, nanti tiba-tiba jemaat diaspora 500 orang. Iya. Apakah itu mustahil buat kamu? Buat elu mustahil. Tapi bagi Allah, nothing will be impossible. Amin. Buat Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau kita mengerjakan tugas kita, bayangkan pembantu kita, anak buah kita, ya karyawan kita datang ke sini semua. Hibak sini. Dan itu akan terjadi kalau kita mengerjakan tugas kita. Tapi realitianya, kenapa Bapak Ibu? Karena kita belum tangkap hati Tuhan. Itu menjadi problem. Kalau kita tangkap hati Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita akan lakukan sama kayak kita dengan orang tua. Kenapa banyak kita konslet kadang-kadang dengan orang tua? Karena kita nggak gagal menangkap apa yang menjadi kehendak dan kerinduan mereka. Sama juga kita dengan Tuhan. Kita bisa konslet perjalanan kita. Kenapa? Kita tidak menangkap hati Tuhan. Hati Tuhan itu simple sebenarnya. Firman Tuhan bilang gini, dia berkata, aku tidak ingin seorang pun binasa. Berarti tujuannya bukan sekedar isi kantong kita. Kerinduan Tuhan itu satu, semua orang itu selamat. Tuhan ingin semua orang dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan berseru kepada namaku, akan berlutut kepadaku. Itu yang Tuhan ingin, itulah hati Tuhan. Hati Tuhan itu simpel sebenarnya, jiwa-jiwa. Gak ada yang lebih daripada itu. Makanya kalau orang tangkap hati Tuhan, saya yakin dan percaya gereja semakin dahsyat. Yang kedua, problemnya banyak orang berkata, apa Injil menginjil, bermisi. Gasan apa, menghabisi duit, mau uyuhi jajar. Sedikit bari makan ini, menolong ini. Sedikit duit lagi. Mereka berpikir gak ada faedahnya. Mereka lupa bahwa apa yang kita tabur tidak akan pernah balik dengan sia-sia. Barangkali buat kita kayaknya sekarang gak ada faedahnya. Tapi bagi Tuhan satu jiwa itu berharga. Jadi Bapak Ibu mari kita all out lakukan ini. Kenapa banyak tidak mengalami sesuatu? Karena mereka berpikir menginjil, membawa orang datang kepada Yesus, menguyuhi jajar. Daripada kita dilapau orang, ditampar orang, baik berdiam aja kita. Nah akhirnya karena kita diam, ujar iblis. Aku setuju, ujar iblis. Jadi iblis katuk mulut kita. Apa jar menginjili? Dilapau orang kita ajar. Bahasa Banjarnya itu ditempeleng orang. Iya, karena kita takut ya sudah kita diam. Akhirnya kita nggak berbuat apa-apa. Akhirnya banyak orang. 1 menit menurut catatan bilangan research 8 sampai 10 orang mati tanpa Yesus hari ini. Waduh, kasihannya. 1 menit ya. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak menginjil. Lalu yang ketiga, ada jar, itu tugas pendeta. Nih, sorry kalau sampai saya kadang-kadang bahasa Banjar. Saya di daerah itu khotbahnya full bahasa Banjar. Ya, saya punya jemaat binaan di daerah tuh 7. Jadi semua tuh di Kabupaten Banjar, kemudian di hulu sungai. Itu saya bahasa Banjar. Nah jadi, itu jar tugas pendeta, omai jarnya. Itu ada tugas kita pang jarnya. Menginjil, membawa orang itu tugas pendeta. Tapi kita harus sadar, itu bukan sekedar tugas seorang hamba Tuhan. Tapi semua anak Tuhan harus melakukan tugas ini. Jadi bukan tugas satu orang, tugas kita semua. Itulah sebabnya kenapa proses membawa orang datang kepada Tuhan itu jadi lambat. Kenapa? Yaitu karena kita menyerahkan beban itu semua bagi orang-orang tertentu. Tanpa kita mau ambil beban. Padahal itu juga PR kita, tugas kita. Coba bayangkan, saya bilang sama anak saya udah kerja, udah tamat kuliah, saya bilang, tuh di kantor kamu ada berapa orang? Ada gak kamu doakan mereka? Iya Pak ya. Ya. Nah kamu doakan mereka. Mulai doakan si Aluh, mulai si Juleha gitu. Mulai Maimunah gitu. Mulai didoakan gitu. Tuhan aku berdoa Tuhan. Tuhan buka hatinya. Berdoa Tuhan minta Tuhan merebut dia dari api. Berdoa Tuhan. Lakukan tugas kita. Ya, mulai doakan.
Karena itu adalah tugas kita, bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, tugas pendeta, bukan. Semua orang percaya harus melakukan tugas ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di terakhirnya ada 5 hal saya mau bagi buat kita. Ini saya terapkan di gereja di mana saya ada. Kita harus minta hati Tuhan. Hati Tuhan, hati yang berbelas kasihan. Kedua, kita mulai doakan. Sederhana, kita punya buku, kita punya handphone. Saya bilang ke anak-anak muda di tempat kami, coba kamu lihat handphone kamu yang bagus. Ada yang pakai iPhone sudah bagus, harga di atas 10 juta, udah bagus banget nih. Nah, coba kamu isi di dalamnya nama-nama orang yang akan aku doakan. 1 ini, 2 ini. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, barangkali kita punya waktu 5 menit, buka handphone kita. Tuhan, aku berdoa buat ini, berdoa buat ini. Doakan. Aku minta Tuhan, jamah dia, buka hatinya. Aku minta Tuhan dalam nama Yesus. Ya. Mulai minta kepada Tuhan jiwa-jiwa. Yang ketiga, bangun hubungan. Penginjilan paling efektif adalah friendship evangelism. Artinya menginjil dengan cara bersahabat. Coba tuh orang-orang yang dekat dengan kita, mulai kita injili. Jangan orang yang tidak kita kenal. Banyak orang-orang dekat kita. Bahkan kalau orang yang sebenarnya orang itu punya teman banyak. Ya, ada orang yang punya kawannya banyak sekali. Kawan dari kawan banyak lagi. Coba manfaatkan. Dari satu hobi main badminton, hobi main futsal, hobi maunjun, hobi menyanyi. Kita gunakan semua. Hobi memasak. Ya, banyak. Hal-hal seperti itu kita mulai bangun hubungan dengan mereka. Nah, bawa mereka pada Tuhan. Manfaatkan hubungan itu. Jangan orang yang tidak kita kenal. Gunakanlah. Ini friendship evangelism. Makanya cara Tuhan untuk menjangkau murid-muridnya, bawa mereka makan. Selesai di meja makan. Adalah orang di meja makan ketika kita berkisah tentang kesaksian. Stumatlah kawanlah. Aku anak bersaksi Stumat. Ini kadang mungkin, kurang ajar bangsat di kamu. Bung, ditamparnya gitu. Enggak. Karena apa? Karena kita duduk bersama-sama, mengopi dulu kita. Asal jangan dibawa berokok-rokok dulu buat saya. Nah, kalau itu jangan. Jangan. Jadi ketika kita menjangkau orang-orang yang kita punya relasi, punya hubungan, punya ikatan dengan mereka. Maka itu sebenarnya opportunity buat kita. Itu peluang besar untuk kita membawa mereka kepada Tuhan. Lalu kita harus belajar banyak. Nah, saya di jemaat kami, saya bilang dari anak-anak, dari remaja sampai yang tua, buat hafalkan kesaksian hidup kita. Buat kesaksian, lalu dihafalkan, dinarasikan, mulai menghafal. Nah, ketika kamu duduk dengan orang, mulai kalau orang itu punya persoalan, anggaplah persoalan keuangan. Dahulu bahari aku juga sama kayak kamu, persoalanku banyak. Aku dulu berpikir sedikit nak berhutang ya, sedikit nak berhutang, nak begini dan begitu. Tapi ketika aku belajar bahwa sumbernya itu adalah Tuhan, aku mulai berdoa ini, nah puji Tuhan nih kamu, puji Tuhan loh hai, Tuhan buka jalan. Itu kah? Caranya aja. Nah, makanya disitulah kita masuk. Saksikan apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan terakhir, kita harus punya komunitas. Kalau komunitas kita riskan, kami punya komunitas puluhan yang tidak berafiliasi dengan gereja. Tapi komunitas hobi tadi. Tapi di situ kesempatan kita bisa ngomong tentang Yesus, tentang Isa Al-Masih. Dan itu aman buat kita. Saya berdoa 5 hal praktis ini, coba kita mulai praktekkan. Pertama, kita minta hati Tuhan, karena hati Tuhan hati penuh belas kasihan. Yang kedua, kita mulai berdoa pada jiwa-jiwa. Buat, tulis list nama mereka. Yang ketiga, bangun relasi, hubungan dengan mereka. Yang keempat, mulai kita saksikan banyak hal. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, menolong kita, menjawab doa kita, macam-macam. Yang kelima, bangun komunitas. Saya yakin dan percaya, kalau kita lakukan ini, terjadi kegerakan yang luar biasa. Go and make disciples. Bukan sekedar slogan. Tapi ini spirit baru buat kita. Sehingga gereja di tempat ini akan mengalami tuaian besar. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Ku bawa hidupku Tuhan.